itu Balai Cakra siap untuk berkonsultasi barengan sama Klinik Alternatif Haji Suhendar bareng Bunda Asi Balai Cakra. Mang Janu mau nyapa dulu Bunda Asinya tuh di malam hari ini. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat dah? Alhamdulillah ya sehat ya. Aduh, kemarin teh kemana Bunda? Ini teh banyak banget yang nanyain. Bunda kemana? Cenah Mang Janu. Bunda kemana? Cenah kemarin teh kemana Bunda? Jalan-jalan ke gunung. Wih, luar biasa. Jalan-jalan ke gunung. Oh ya, refresh ya Bunda ya. Ya, dengan alam gitunya Bundanya. Aduh, luar biasa. Dengan alam. Benar. Tapi sekarang udah siap ya buat nemenin Balai Cakra. Semuanya ini teh seperti biasa Balai Cakra barengan sama Bunda Asi. Ini dari Klinik Alternatif Haji Suhendar. Tuh kan langsung banyak ini teh yang masuk ya. Nah, buat Balai Cakra yang mungkin baru gabung dan baru tahu gitu Klinik Alternatif Haji Suhendar, ini teh apa sih? Mang Janu, Bunda Asi, Klinik Alternatif Haji Suhendar teh mungkin bisa dijelasin sama Bunda apa enggak? Pengobatan Haji Suhendar itu mengatasi berbagai macam keluhan ya, dari medis, non medis, untuk masalah pasutri juga ya, untuk masalah kewanitaan. Jadi untuk Bunda jelaskan untuk medis itu apa ya? Medis itu penyakit secara lahiriah yang bisa dilihat, yang bisa juga dirasakan. Jadi dengan metode pengobatannya dengan totok saraf ya, menggunakan herbal juga gitu. Kalau misalkan secara non medis itu menggunakan doa ya, zikir juga itu untuk tahap pengobatannya seperti itu. Jadi Bunda ini yang medisnya ada seperti semacam jantung, liver, paru-paru, vertigo ya, asam lambung, asam urat, pokoknya penyakit yang secara lahiriah kelihatan. Oke, itu berarti secara medisnya medis. ya. Nah, kalau misalkan non medis itu masalah rumah tangga ya, masalah usaha, masalah penyakit guna-guna gitu ya, terus masalah yang lainnya juga yang penyakit yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat ya, itu yang menyangkut kebatinan ya. Jadi kalau untuk masalah kejantanan atau untuk masalah laki-laki atau pasutri ya, itu semacam ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten ya, memaksimalkan ukuran Mr. P. Nah, untuk masalah kewanitaannya semacam minum, kista ya, keputihan, bau yang tak sedap, dan untuk masalah kesuburan kandungan juga. Nah itu ya, jadi ada 3 permasalahan yang mungkin nanti ini teh bisa diselesaikan juga gitu ya, atau misalnya sababiahnya teh bukan sababiahnya, apa namanya, syariatnya ini dari Klinik Alternatif Haji Suhendar gitu ta. Jadi kalau misalnya dari medisnya gitu, medisnya adalah penyakit yang terlihat gitu Bunda ya. Nah, non medisnya adalah penyakit yang tidak terlihat. Terus kalau pasutrinya kayak misalnya belum punya keturunan, memaksimalkan ukuran Mr. P, terus juga buat apalagi buat kaum wanita, ejakulasi dini, terus buat impoten, masalah keluhan ya. Kalau buat wanitanya seperti tadi ya, keputihan, minum, kista, dan juga yang lain-lainnya. Nah, seperti itu Balai Cakra ya. Kalau misalnya Balai Cakra punya keluhan juga masalah tentang kehidupan apapun itu, karena ini mencakup kehidupan juga ya. Betul ya. Baik medis, non medis itu semuanya kehidupan ya itu ya. Ini bisa Balai Cakra langsung konsultasi barengan sama Mang Janu, mungkin di malam hari ini juga barengan sama Bunda Asi di 2035955 2042396 atau lewat SMS dan juga WhatsAppnya Radio Cakra di 081123400905, atau misalnya pengen langsung nih ya ngobrol barengan sama Bunda Asi atau datang ke Klinik Alternatif Haji Suhendar. Ini Balai Cakra bisa dicatat dulu nomornya di 08122338868 atau di 085880552-nya 4 kali 1 Balai Cakra. Dan ini alamatnya adalah ini tuh di Bumi Panjilekan, Blok I9 nomor 14 Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Nah, patokannya dekat Taman Country Balai Cakra ataupun Stasiun Cimakar itu Bunda ya. Jadi sekali lagi patokannya adalah dekat Taman Country atau ini Stasiun Cimakar. Jadi Balai Cakra tinggal masuk ke Bumi Panjilekan, ke sana bisa jalurnya mungkin lewat Soekarno-Hatta, bisa Bunda ya, atau lewat Cileunyi bisa ya, itu ya tuh, itu langsung ada yang telepon Bundanya. Nah Bunda, kalau misalnya kayak apa namanya teh non medis, nah kebanyakan nih yang datang ke Bunda itu apa Bunda? Macam ini ya, masalah usaha ya, yang kebanyakan masalah usaha
Iya. Yang semakin hari semakin menurun. Itu yang kebanyakan. Alright. Oh, usaha yang semakin hari semakin menurun. Tapi memang mungkin kalau buat situasi dan kondisi saat ini emang kayak gitu Bunda ya. Karena memang masih pandemi. Tapi kayak ada gitu. juga sih, nggak semuanya dalam pandemi ini semuanya menurun. Malahan semakin ada yang semakin meningkat. Wah, ada yang semakin meningkat juga. Oke. Nah, ini kalau misalnya datang ke klinik alternatif Haji Suhendar nih, biayanya berapa Bunda? Nah, untuk masalah biaya nanti bisa dikonfirmasi ke nomor tadi ya, nomor ini bisa Bunda sebutin kalau misalkan masalah biaya atau gimana alamatnya pengen lebih jelas bisa dikonsultasikan melalui 081 22 33 88 628 atau 0858 05 22221. Alright. Nah, itu kalau misalkan pengen tahu masalah biaya ataupun alamat yang lebih jelas boleh nanti telepon ke sana. Alright. Nah, kayak gitu Barai Cakra. Jadi nanti bisa langsung telepon ke nomor yang tadi Bunda sebutin. Itu nanti akan dijentrekan alias dibeberkan alias dijelaskan Barai Cakra masalah administrasi Bunda ya. Terus juga masalah alamat dan juga yang lain-lainnya Bunda. Nah, oke kalau gitu kita langsung ketemuan aja deh sama Barai Cakra yang udah siap ini tuh buat nanya-nanya berkat sama Bunda udah banyak banget. aduh kalah-kalahnya. Bang Jadu kudu pilihan dulu ini ya. Nah, ini teh kalah mananya. Oke, ini ya. Ada siapa ini teh Mang Janu ada Ivan di Buah Batu ini. Pengen nanyain ini sama Bunda. Katanya Bunda, saya teh cenah kalau bangun tidur tangan suka kesemutan aja cenah Bunda. Nah, kira-kira kenapa? Ini teh tangannya yang sebelah kanan Bunda. Mungkin biasa secara lahiriahnya kalau misalkan posisi tidur ya, jadi nggak balik-balik gitu kan, otomatis ada tekanan atau darah yang nggak kurang lancar gitu ya, otomatis akan terasa kesemutan. Kalau misalkan posisinya tidur normal, terlentang, ya tengkurap juga ada gitu ya, miring, itu nggak bakalan nggak bakalan kesemutan. Oke. Tapi bukan berarti ini bukan satu masalah medis gitu Bunda? Ya kalau misalkan itu medis gitu kan, itu medis karena peredaran darah kurang lancar. Oke, berarti peredaran kurang lancar. Nah, berarti kalau misalnya datang ke klinik alternatif Haji Suhendar, ini mungkin bisa dengan terapi dengan metode terapi bakar. Oke, untuk memperlancar peredaran darahnya juga. Oh, jadi di terapi bakar gitu Bunda ya. Nah, dijelasin dong Bunda terapi bakar teh gimana? Nanti takutnya teh diduruk cenah ieu teh gitu. Emang dibakar, diduruk gitu ya. Emang dibakar, tapi kita menggunakan alas handuk ya. Supaya tidak mengelepuh ke bagian kulitnya. Kalau misalkan kita langsung bakar siram gitu kan, otomatis akan melepuh, bukannya sembuh tapi sakit gitu kan. Gitu. Oke, jadi lagi itu Barai Cakra ya. Jadi terapi bakar itu adalah pakai alasnya, Barai Cakra ada alasnya juga, ada handuk. Nah, nanti diangetin dari situ ya. Diangetin dari situ Barai Cakra. Nah, selain terapi bakar Bunda, ada terapi apa lagi? Ada terapi totok saraf ya. Totok saraf itu menggunakan keterampilan tangan ya, yang telah kita ini gitu ya, berpengalaman. Dan ada juga untuk menggunakan metode terapi batu alam batu alam yang fungsinya itu untuk mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh si pasien gitu. Terus ada juga untuk metode terapi biji lada ya. Terapi biji lada itu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang semacam stroke juga aja. Jadi sebutiran-butiran atau bisa kita ulek si biji ladanya kita tempelkan ke bagian yang sakit. Oh, jadi kalau dari stroke juga bisa pakai itu Bunda ya. Oke, jadi bisa diulek atau misalnya tempelin, kita gosok di bagian yang sakit yang stroke-nya. Oke. Nah, gitu Barai Cakra. Jadi ini cara mengobatinya atau cara alternatifnya atau cara terapinya begitu ya. Itu adalah yang pertama tadi adalah terapi bakar, itu Barai Cakra nanti dia pakai alas ya, handuk kayak gitu. Terus juga ada batu alam juga Bunda ya, ada biji lada juga ya. Terus juga totok saraf. Nah, itu totok saraf biasanya di kaki Bunda ya. Itu telapak kaki ya, bagian-bagian jari-jari telapak kakinya sampai menuju ke bagian-bagian sakit yang dirasakan si pasien. Nah, Mang Janu langsung ketemu lagi sama Yanti Timan Kopo. Mang Janu assalamualaikum, Bunda assalamualaikum. Ya abi nembeyan naroskeun punten cenah ka Bunda Asih, abi teh gaduh panyawat ateul Bunda. Pamitos janten meni nyareksek cenah sapertos di auran merang awi geuningan Bundanya eta bubuk serbuk kayu gitu Bunda. Punten Bunda cenah ieu teh abi teh bade tumaros panyawat abi teh medis atanapi non medis. Punten pisan ieu teh hoyong uninga cenah Bunda.
yang Bunda rasakan ini ya untuk siapa tadi? Yanti. Teh Yanti ya, untuk Teh Yanti ini emang yang Bunda rasakan ada sedikit dingin ya, kadang-kadang dingin, kadang panas di badannya ya. Tapi di waktu-waktu yang tertentu. Ini kalau misalkan yang Bunda lihat dari secara mata batin Bunda, tapi ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah. Tapi yang cuman Bunda lihat sesuatu gambaran ya, ini yang dari nama aja ini penyakitnya penyakit non medis. Oke, karena ini yang anehnya adalah katanya yaitu kalau misalnya setiap gatal itu Bunda itu kayak ditabur gitu. Oh, jadi ini adalah penyakit non medis. Non medis. Ya. Oke, baiklah ya. Jadi ini cara satu-satunya Teh Yanti silahkan bisa datang ke klinik alternatif Haji Suhendar Bunda ya. Nanti di sana sama Bunda bakal dijelaskan semuanya. Nah gitu ya. Assalamualaikum Bunda. Ini sama Maksum dari Cianjur. Saya pengen tanya Bunda, saya kan jadi ketua RT katanya Bunda ya, tapi profesi saya teh tukang jahit. Nah saya teh bingung cenah Bunda ya teh, kumaha cenah apakah harus diambil atau enggak cenah tah gitu ya, takutnya teh cenah enggak bisa amanah saya teh. Nah kumaha tuh Bunda cenah ya teh saya harus diambil aja dua-duanya. Kalau misalkan menjadi ketua RT ya. Gitu masyarakat yang mempercayai mungkin si bapak yang tadi ya. Terus kalau masalah usaha kan itu masalah pribadi gitu ya, masalah untuk pencarian perekonomian si bapaknya gitu. Kalau misalkan itu diambil dua-duanya bagus. Oke ya. Mang Janu lanjut lagi ini teh sama Mang Janu sareng Bunda Asia. Assalamualaikum. Abi badai tumaros ya teh isahanya Bunda Silvi. Oh Bunda Silvi di Gunung Halu cenah Bunda. Ieu teh abi badai tumaros cenah badai ngical sawah. Kira-kira badai laku atau henteu cenah ieu tahun-tahun ayeuna cenah Bunda atau kumaha ya kedah di kumahakeun heula saur Bunda gitu. Kalau menurut Bunda ya, karena ini kan cuma chat aja yang tidak jelas untuk masalah foto atau gimana ya, lebih baik datang aja ke tempat Bunda. Insya Allah Bunda akan bantu dengan dengan sekemampuan Bunda ya. Insya Allah Bunda akan bantu secepatnya mungkin untuk terjual gitu. Alright, jadi silahkan bisa datang. Terus juga bisa dilihatin juga Bunda ya, sawahnya teh yang mana, kayak misalnya kan sawah orang gitu kan. Dijual banyak kan ya kejadian seperti itu. Jual sawah ternyata sawah orang yang dijual ya, kayak misalnya rumah juga gitu Bunda ya. Banyak. Alright, ya ini ada Jaka Samudra juga. Assalamualaikum Mang Jado, Bunda Asih. Ya teh cenah. Bunda abi teh asa sedih wae cenanya teu kaukur caket sareng wanita tiba-tiba ngacaket hungkul ya teh. Ujung-ujungna ninggalkeun tanpa alasan cenah Bunda. Kunaon cenah abi teh bisi aya mamala cenah di dalam tubuh abi itu Jaka Samudra. Jaka Samudra. Namanya bagus ya, Samudra gitu kan. Nama Asep. Oh, Asep. Kumaha cenah Bunda? Kalau untuk Kang Asep gitu ya, sudah Kang gitu ya. Untuk Kang Asep biasanya kalau yang seperti ini ya, ada kalau dibilang kurang percaya diri, iya sih, dan sifat karakternya dia kurang percaya diri. Jadi otomatis si perempuan pun merasakan suatu kejenuhan. Kalau misalkan udah deket tapi dianya diem, tidak bisa merayu atau gimana kan, otomatis si perempuan pengen dimanja, pengen dirayu kan, seperti itu. Kalau Kang Asep ini kan cuma diem, gitu, diajak ngobrol baru nyaut. Kalau misalkan enggak ya diem gitu. Itu sifat karakternya dia kalau yang Bunda lihat secara. Oh iya. Kuuleun gitu Bunda atau kumaha? Kuuleun teh, naonnya kuuleun teh nya? Naon aya we kuuleun bahasa Indonesiana? Pede. Ternyata ya kepede gitu. Maksudnya teh kumaha kuuleun teh nya? Cicingeun gitu Bunda. Ya. Cicingan ya. Oke, baiklah. Jadi yang harus dirubah sama Jaka Samudra ini adalah jangan cicingan berarti ya. Apalagi kalau misalnya dekat sama perempuan gitu Bunda ya. Oke, baiklah ya. Harus agresif kali ya. Agresif mah beda deh segala. Oke, Balai Cakra jangan kemana-mana. Ini buat Balai Cakra yang mau tanya-tanya langsung atau diterawang langsung bareng sama Bunda Asih. Ini boleh Balai Cakra ya. Langsung telepon di 2035955 2042396. Jangan lupa kalau misalnya mau telepon on air, ini Balai Cakranya siapkan air putihnya. Betul ya Bunda ya, supaya nanti bisa diterawang dan dikasih doa sama Bunda Asih langsung dari studio Radio Cakra. Sekarang Mang Jadu sama Bunda Asih istirahat dulu. Pokoknya Balai Cakra untuk kemana-mana masih di Gudang Biang Malam, Gudang Dangdut bikin goyang malam-malam.